Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Logo Hoji Workshop. Kali ini saya akan bagi tips kopling TK ya. Kopling TK mengatasi masalah gredeg ketika mau lepas kopling. Jadi permasalahan awalnya adalah di bagian ini. Nah, karena dia ini terlalu tirus ya, terlalu tirus ke bawah gitu. Ketika di kopling dia akan naik ya, dia naik segini untuk free, sehingga dia jalan di atasnya gini. Nah, akibatnya dia kalah, rusak seperti ini, lama kelamaan jebol. Oke, akhirnya kemarin dari beberapa kasus ini saya pasang 3 kali, ternyata saya menemukan solusinya seperti ini. Jadi pertama kali beli kopling TK ini saya usahakan langsung aja dimodif ya. Jadi ini 3 mata, per 3 matanya saya hilangin. Terus ini bagian atas sendiri, bagian penutup nanti dipasang seperti ini, ditekuk ya, 3 mata juga, 3 mata 3 mata. Jadi nanti ini rumahnya ini ketemu yang 3 mata tekuk ini, ketemu di 3 mata yang hilang itu. Jadi supaya bisa nyengkrang. Tujuannya dia biar bisa gigit ya, nggak sampai lepas di atasnya seperti ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus dilakukan pembubutan bagian atas surface-nya ini. Ini tidak banyak, jadi cuma 0,3 mili. Jadi kenapa harus dibubut? Karena spelling awalnya dia ada sekitar 0,6 atau ya 0,6 lah. Nah, jadi dia terlalu jauh ya, karena spellingnya dia terlalu jauh, sehingga untuk free-nya si kopling ini sangat butuh tarikan yang lebih, nggak bisa cetek, jadi lebih dalam, tarikannya lebih dalam di tuas koplingnya itu gitu. Jadi tujuannya ini supaya kurangin, jadi spelling sedikit dia sudah free. Jadi dia ada goyangnya dikit ya, jadi goyang kiri kanan gini, dia dikit ada goyangnya sedikit. Kalau dia terlalu tinggi bagian tengahnya ini, dia akan semakin banyak goyangnya. Kalau nanti kan ini kan lebih tipis, terus ada ringnya. Nah, ringnya itu tadi yang tugasnya penahan untuk ini, menahan putar gigi tengahnya ini, gigi koplingnya. Dan itu biasanya saya ganti pakai punyanya eksklusif yang gigi uli samping itu ya, uli pom itu ya. Jadi kalau motornya super, sprint atau PX lama masih belum gigi penahan ringnya seperti itu, coba diganti itu aja. Dia lebih kuat, lebih ulet ya, jadi ditekan sama kopling itu dia nggak melengkung atau menghalangi putaran dari gigi ini sendiri, jadi lebih enteng. Tujuannya itu, dia lebih kaku itu yang. Terus yang kedua, permasalahan kedua adalah di kopling, kampas kopling TK Racing. Jadi kalau saya amatin, kenapa dia dibikin spelling panjang di sininya, karena memang tipe kal kampas koplingnya si TK ini dia itu mirip-mirip kayak di Cambi ya. Jadi dia ada agak empuk, jadi ketika ditekan dia kempis, ketika ditekan dikit dia masih ada gigitnya di plat geseknya, jadi nggak bisa free gitu ceritanya. Akhirnya dia harus butuh gap yang panjang, yang tinggi ini supaya dia bisa free, tapi akhirnya malah di plat geseknya ini bermasalah gitu. Nah, ini saya kasih opsi pakai kampas kopling FR ya, FR punya Daytona yang Ultra Drive seperti ini bungkusnya, Ultra Drive Daytona. Ini jamik sekali kalau menurut saya, karena sudah saya coba di beberapa motor juga dengan kopling TK, hasilnya sangat memuaskan, bisa free dan bisa enteng. Terus yang selanjutnya pengunci ya, pengunci ini wajib, kalau saya buat kebut-kebutan diganti agak tebal,
boleh pakai TK atau jenisnya, atau punya BGM itu ya, agak tebal kaku, jadi dia lebih kuat untuk pengunciannya. Oh ya, untuk pemasangannya ini sendiri hanya sedikit modif ya, butuh sedikit penyesuaian. Di bagian lebarnya ini dia dikurangin 1 mili, bagian tingginya ini dikurangi 0,5 mili, seperti itu, supaya dia bisa masuk di rumah koplingnya TK Racing. Oke. Terus selanjutnya, apakah bisa diaplikasikan di kopling standarnya Vespa? Bisa. Jadi kalau sampean mau coba, kalau bolo-bolo mau coba pakai kampas ini di standarnya kopling Vespa bisa. Terus juga nanti penyesuaiannya di sini juga dilakukan ya. Jadi ini sisanya sekitar 0,03 jarak antara gigi sama as tengahnya ini. Nah, seperti itu, kelihatan kan, melihat bagian ujungnya. Nah, tuh seperti itu. Ini bisa diaplikasikan di biasa dan pakai seperti itu, jadi meminimalisir ngesrok ya, ngesrok. Jadi spellingnya ini juga diperhatikan, jangan terlalu lebar, goyangannya ini dikit aja. Kalau terlalu lebar mungkin butuh diganti busing kuningannya ya, kuningannya bisa diganti, yang punya PA itu lumayan bagus, lumayan kuat. Pemasangannya juga diperhatikan biar nggak pecah, ke sisi harus dipanasi kuningannya, seperti itu. Terus untuk perakitannya sendiri, biasanya ini saya kasih friction degreaser ya, jadi pakai stand pad yang anti friction itu, minim gesekan. Nah, kalau susah-susah cari ya pakai stand padnya Kones yang punya Jepangan itu ada, atau pakai polisi VT, stand pad polisi VT itu bisa. Jadi supaya untuk meminimalisir gesekan terjadi aus pada spare part di kopling. Untuk yang lainnya pemasangannya seperti normal, seperti biasanya normal. Dicelup oli juga bisa, diolesin oli juga bisa. Oke, jadi pemasangan seperti ini setelah kita kasih oli ya, udah direndam. Nah, untuk bagian yang sudah dicowakin tadi ini nanti ditempatin sama bagian yang sudah ditekuk 3 biji ini, seperti ini. Nah, dia akan masuk semua ya, jadi dia nggak kepentok di plate yang di bawahnya tadi. Tujuannya seperti itu. Nah, ketika nanti di kopling dia free, dia nggak bakalan sampai lolos ke atasnya sini kan. Penyebabnya ini karena terlalu tipis ini. Nah, dia yang tiga ini yang pegangin supaya dia nggak ini ya, apa namanya, nggak lompat, istilahnya seperti itu. Tinggal dipasang bagian atas. Ini saya hilangin karena dia nanti biar mudah untuk pemasangan snap ringnya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu pemasangannya. Nah, kalau yang bawaannya ini dia kayak standar ini, gampang banget pasangnya pakai tangan. Jadi saya sarankan ini memang diganti pakai punya apa namanya, punya si BGM yang lebih tebal, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.